Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi wa'ada lil muslimin bil mi'adil katsirah wa ayadahum ala a'daihim bi ta'idil jabbar wa ja'ala kalimatahu al-ulya fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya serta hidayahnya. Salat beriringkan salam tak lupa dan tak bosan kita aturkan kepada Allah. Semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional. Sebelum saya membahas, untuk perkenalkan, nama saya Abdul Razak yang sering dipanggil Razak. Dari jurusan pengembangan masyarakat Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sebelum kita masuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakan dari bangsa yang lain. Untuk konsep ini mencakup nilai-nilai, simbol, sejarah, bahasa, dan ideologi yang menjadi pemersatu dan perekat masyarakat dalam satu negara. Untuk unsur-unsur identitas nasional yaitu yang pertama, yaitu bahasa nasional. Seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu. Untuk yang kedua yaitu simbol negara. Simbol negara ini seperti bendera merah putih, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga itu ideologi nasional. Untuk ideologi nasional ini seperti Pancasila sebagai dasar negara dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini berbeda-beda tapi tetap satu, dia mempersatukan bangsa Indonesia. Itulah ideologi. Untuk yang keempat itu budaya lokal dan nasional. Untuk budaya lokal dan nasional ini seperti tradisi, adat istiadat, pakaian, makanan, dan kesenian yang beragam tapi tetap satu. Yang kelima yaitu sejarah dan pahlawan nasional. Untuk sejarah dan pahlawan nasional ini perjuangan kemerdekaan dan tokoh-tokoh penting yang membentuk jati diri bangsa. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini seperti Tuanku Imam Bonjol, banyak sekali. Untuk fungsi identitas nasional ini, untuk fungsinya yaitu menumbuhkan rasa kebanggaan dan citra tanah air dan cinta tanah air, menjadi alat pemersatu dalam beragama dan keberagaman sebagai pembeda dengan bangsa lain, memberikan arahan dalam membangun nasional. Baiklah, kita masuk selanjutnya itu faktor-faktor terbentuknya identitas nasional. Untuk faktor-faktor terbentuknya identitas nasional ini dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti sejarah, sosial, budaya, dan politik. Ada 4. Yang pertama itu sejarah perjuangan bersama. Untuk proses panjang perjuangan melawan penjajahan menumbuhkan rasa senasib atau sepenanggungan. Contoh perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme membentuk kesadaran dan kebangsaan. Untuk yang kedua yaitu kesamaan budaya. Adanya kesamaan budaya, adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, dan nilai-nilai tradisional yang menciptakan ikatan kebangsaan. Untuk yang ketiga yaitu bahasa yang menyatukan. Untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi alat komunikasi lintas suku dan memperkuat identitas nasional. Keempat itu wilayah geografis. Untuk wilayah geografis, wilayah kepulauan Indonesia yang berada dalam satu batas teritorial menjadi dasar terbentuknya kesatuan nasional. Untuk yang kelima yaitu ideologi nasional, yaitu Pancasila. Untuk Pancasila sebagai dasar negara menjadi perekat utama dalam keberagaman, memperkuat rasa bersama dan identitas nasional.
Untuk ideologi nasional ini seperti Pancasila itu mempersatukan uh, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ideologi ini yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila itu sendiri. Yang keenam yaitu agama dan kepercayaan. Meskipun meskipun beragam, kehidupan beragama di Indonesia memiliki nilai-nilai universal yang menjunjung kedamaian dan persatuan. Untuk yang ketujuh yaitu pengaruh globalisasi. Untuk pengaruh globalisasi ini, tantangan dari luar negeri mendorong bangsa untuk memperkuat identitas nasional agar tidak bergeser atau tergesur atau tergurus atau tergusur oleh budaya asing. Baiklah, kita masuk selanjutnya, yaitu peran identitas nasional sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah peran utama identitas nasional. Yang pertama itu sebagai pemersatu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu pedoman dalam kehidupan bernegara. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat yaitu membedakan dengan bangsa lain. Untuk yang kelima menghadapi tantangan globalisasi. Untuk yang keenam yaitu mendorong integrasi nasional. Itu adalah 6 identitas nasional menyatukan masyarakat yang beragam. Kita bahas yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa. Untuk identitas nasional menyatukan masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan budaya menjadi satu kesatuan bangsa. Untuk yang kedua itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Untuk yang kedua ini membentuk rasa cinta tanah air, bangga menjadi bagian dari bangsa, dan rela berkorban demi negara. Untuk yang ketiga itu pedoman dalam kehidupan bernegara. Untuk pedoman itu nilai-nilai yang terkandung dalam identitas nasional seperti Pancasila itu menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Itu yang ketiga, pedoman. Untuk yang keempat itu membedakan dengan bangsa lain. Untuk pembeda dengan bangsa lain menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain seperti adat istiadat, makanan, suku, pakaian. Untuk yang kelima yaitu menghadapi tantangan globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi itu menjadi bentuk untuk mempertahankan budaya dan nilai-nilai asli bangsa dari pengaruh negatif budaya lain atau budaya asing. Untuk yang keenam yaitu pendorongan ideologi nasional. Untuk yang keenam ini membantu meredam konflik antara kelompok atau daerah dengan menekankan kesamaan sebagai satu bangsa.